sektorial yang masif, kemudian APH kita yang parah, penegakan hukum kita hari ini yang berantem enggak. Kalau akan turun itu kan belum kita pastiin Bang, cuman kalau memang situasi menyambut tanggal 27 nih ya, yang sebenarnya kan situasi ini udah 1 bulan terakhir lah memang sudah begitu mencekam ya, yang artinya mencekam bukan dalam artian kondisi gerakan rakyat yang kuat ya, memang diciptakan oleh kekuasaan sebenarnya Bang, lebih khususnya kan ini kan pertarungan antara bagaimana Prabowo sama Jokowi tersendiri kan melalui melalui instrumen-instrumen yang mereka punya. Nah, artinya kan di tengah menyambut tanggal 27 gerakan ini kan memang 27 ini kan akhirnya dimotori sama warga Pati memang. Nah, sehingga secara geraknya, secara menanggapi situasi gerak itu kita memang mendukung memang gerakan rakyat Pati. Nah, tapi memang beberapa tuntutan rakyat Pati misalnya terkait perampasan aset, ya kalau penangkapan koruptor, terus apa segala macam kita mendukung lah. Kalau perampasan aset bagi kita ini kan problemnya yang ada di APH-nya, yang paling bermasalah itu sendiri itu aparat penegak hukumnya Bang. Dan aparat penegak hukum kita kan hari ini kan Abang lihat sendiri lah, sangat samuragut ya, yang kemudian kan kita melihat gitu loh, merugikan rakyat gitu loh, sehingga undang-undang perampasan aset inilah sebenarnya buat apa di tengah aparat sendiri yang memang juga enggak pada porsi dan tugas dan wewenangnya. Kalau aparat penegak hukum kita udah benar, sebenarnya kita nggak butuh undang-undang perampasan aset sebenarnya. Nah, cuman kan korupsinya makin masif, kondisi rakyatnya semakin miskin, dan kesejahteraan itu nggak ada, akhirnya terjadilah yang kayak gini. Nah, sehingga kita lihatlah dukungan terhadap rakyat Pati, sumbangnya gotong royong rakyat yang sesama susah Mas, sesama ditindas oleh kekuasaan, ya masih hari ini. Itu kekuatan rakyat Mas. Dan kemudian pun kita akan melihat pada aksi tanggal 27 besok. Dan kita itu satu gerakan yang bagus ya, solidaritas yang bagus sama rakyat tertindas yang terisap ya, akibat dari kelakuan rejim ini kan di tengah kan mungkin 2 tahun Prabowo ini kan bencana di mana-mana agak dikelarin, kebakaran hutan di mana-mana Bang. Nah, kemudian yang kita ngelihat Bang, aparat hukum kita kan parah betul Bang. Di tanggal 27 juga kan kita melihat sendiri Bang, ada sidang putusan pra-peradilan Febri. Itu juga salah satu Bang. Yang kemudian kalaupun kita mau jujur, ini situasi mencekam ini buat siapa? Kalau kita hari ini melihat situasi gerakan rakyat ya, artinya kan beberapa aksi-aksi besar itu kan rakyat memang tidak terpenuhi jawabannya sama DPR sama sekali, bahkan pemerintah nggak pernah digubris kok sebenarnya Pak, cuman sebatas tawar-menawaran elit aja kok. Nah, ini kita yang tidak inginkan gitu loh. Maksudnya kan gerakan memang harus bisa lahir dari kondisi situasi rakyat memang. Dan kalau memang kita melihat tanggal 27 ada gerakan, kita mendukung penuh gerakan tersebut, gerakan rakyat untuk perubahan, untuk demokratis. Nah, itulah yang menurut saya selaku ketua DPD GMNI ya, yang memang kita melihat penting memang harus ada perubahan, tapi perubahan itu bukan untuk elit yang paling penting, bukan untuk faksi siapa, tapi kondisi rakyat sangat sengsara hari ini. Artinya dari Abang sendiri ada kekhawatiran gerakan rakyat itu ditunggangi atau ada kepentingan politik itu? Ya kalau kita bilang atas khawatir, kalau dugaan nih kita pasti akan menduga tersebut itu Bang. Kan rame itu Bang, misalnya statementnya Budi Ari. Nah, terus sekarang lagi 1 jam yang lalu dia mengklarifikasi Bang. Kira-kira sebelum kita wawancara ini Bang ya, kan 1 jam kemarin Bang. Itu Budi Ari kan, itu perbuatan kayak gitu kan perbuatan memecah belah bangsa Bang. Perbuatan Budi Ari itu kan seolah-olah memecah belah bangsa Bang. Itu menurutku Budi Ari itu harus disikapi. Budi Ari itu memang harus disikapi secara serius gitu loh. Nggak bisa dianggap statement Budi Ari itu dianggap sepele gitu loh. Kan statement Budi Ari itu nggak menguntungkan rakyat kan, nggak menguntungkan gerakan rakyat. Emang hari ini Budi Ari itu bekerja untuk kepentingan rakyat, tapi dia hanya menghamba kepada Jokowi aja, bukan untuk kepentingan rakyat Bang. Ya kalau bicara ditunggangi, tinggal bagaimana publik menilai itu tersebut Bang. Kalau lihat dari statementnya Budi Ari, ya apa boleh buat gitu loh Bang.
Indikasi yang kayak gitu kan mau memanfaatkan. Nah, bukan sekedar memanfaatkan bang, itu potensi pecah belah bang. Dan ketika Budi Ari mengeluarkan statement kayak gitu, pertanyaan kita yang waras, apakah ketika Budi Ari statement kayak gitu rakyat akan sejahtera, akan menjawab tuntutan rakyat. Dan bagi kita pun juga, jangan juga sampai isu-isu terkait KDMP, MBG, komando teritorial yang masif, kemudian APH kita yang parah, penegakan hukum kita hari ini yang berantem enggak hanya untuk kepentingan politik. Hukum dan politik udah menjadi tools kekuasaan, alat kekuasaan. Ya inilah situasinya sangat semrawut ini. Dan ketika ada gerakan rakyat, kita juga berharap aparat kepolisian juga harus berespon secara baik sebenarnya, bukan dengan cara-cara represif dan membungkam gerakan. Dan cara-cara yang menggunakan sesama sipil, mengadu domba sipil itu cara kolot bang. Itu cara-cara yang sangat primitif itu bang sebenarnya. Cuman kan kita tahu sendiri cara-cara itu tetap dipakai. Padahal kondisi rakyat yang susah. Di Juni kemarin misalnya kita melihat BEM bersatu, sekarang BEM Jakarta Raya. Kan ini konyol bang. Konyol gitu loh. Pada kondisi realnya, misalnya saya orang NTT, hari ini saya melihat betul kondisi rakyat ya di NTT sana. Ketika saya apalagi saya orang Flores ya, melihat kondisi itu miris bang, miris gitu loh. Bantuan tidak serius, negara tidak serius, pemerintah tidak serius menangani bencana di Aceh, Sumatera, Lampung, hari ini Bima, di NTB semua mengalami bang. Ini kan akibat keserakan bang. Nah misalnya kayak Budi Ari, Juli Antoni itu udah parah banget bang, kebakaran di mana-mana. Mereka hanya mementingkan investasi. Ya itu yang saya lihat ketika ada demonstrasi besar kita sangat mendukung karena memang problem bangsa ini problem yang serius, rakyat belum sejahtera, semua menguntungkan elit semata. Untuk aksi Mas Raal, aksi besok ya rakyat, ada saran dari abang atau dari BMNI agar masyarakat setelah itu tidak terprovokasi ketika menyampaikan pendapatnya? Ya sebenarnya kalau provokasi yang kita maksud ini provokasi apa? Kalau provokasi rakyat hari ini tidak sejahtera itu bukan lagi provokasi bang, itu kondisi realitas. Yang memprovokasi adalah mereka yang ingin memanfaatkan bang. Kalau rakyat bang, hari ini bang, dia itu hari ini memang dalam posisi yang sangat sengsara bang. Apa kita mau lihat harga sembako naik semua, harga pendidikan naik. Kampus swasta hari ini mengalami penurunan semua mahasiswanya bang. Cuma ke negeri. Apalagi coba siapa yang memprovokasi itu? MBG keracunan di mana-mana, KDMP semua kepala desa susah, transfer daerah macet. Siapa yang provokasi itu? Nah ini kita harus mengerti bang. Kalau ada yang provokasi saya pasti itu elit bang. Elit yang akan berkepentingan akan mengambil itu semua bang. Bukan kita bang. Loh kita nggak ada kepentingan bang. Nggak ada yang provokasi itu loh bang. Kalau realitas politik ya, realitas kenyataan hari itu ya menjawab itu. Semuanya naik bang. Terus di samping itu kan semua setelah Prabowo itu menjabat, memang fiskal kita hancur kok bang. Kita harus mengakui hal itu. Kalau fiskal hancur itu memang provokasi. Enggak, bagi kita itu enggak ada provokasi bang. Karena saya harus menempatkan kalau ada yang provokasi, orang itulah yang akan memanfaatkan itu semua. Oke, dari abang atau dari BMNI Jakarta, apa sih masih alfa atau masukan yang untuk tanggal 27 besok? 27 besok rakyat harus bersatu padu gitu loh untuk merebut gitu loh haknya, kelautannya hari ini dirampas oleh segelintir orang bang. Dan bagi kita kan hari ini kan bagaimana merebut kembali Indonesia, kita sebagai bangsa. Kalau sebagai negara hari ini cuma di atas kertas, dan itu hari ini mereka menjajah kita, negara hari ini menjajah kita. Yang dengan gerombolan eksekutif dengan yang ada di gerombolan parlemen sana dan yudikatif. Hari ini mereka lah yang memonopoli negara, emang rakyat yang monopoli. Sebagai sebuah bangsa kita belum merdeka bang. Misalnya dari Aceh, NTT, Papua, hari ini belum merdeka bang di Papua sana. Penebakan hutan di mana-mana hanya untuk kepentingan segelintir orang bang. Makanya kita jangan heran dan itu bukan provokasi bang, itu kondisi real. Yang perlu kita tegaskan memang hari ini ya bangsa Indonesia ya dijajah oleh negara Indonesia. Itu yang penting bang. Artinya boleh sekali lagi tegaskan bahwa BMNI mendukung penuh gerakan tersebut bang. Jadi anggotanya boleh gitu turun. Anggota dan lain tidaknya nanti kita akan konsolidasi bang. Nah, cuman kita sebagai organisasi gerakan kita sangat mendukung dan kita juga memperharapkan bahwasannya elit jangan coba-coba juga memprovokasi hanya untuk kepentingan mereka.
Karena rakyat pada kondisi saat ini memang sangat-sangat susah, Bang. Di tengah harga sembako naik, pendidikan mahal, kesehatan mahal, apa semua mahal, aparat hukum hancur, politik nggak benar. Itu provokasi mereka terhadap rakyat karena tidak mampuan negara hari ini. Sehingga bangsa ini dijajah terus sama negara tersebut. Ya parlemen udah kayak Volkskrad. Udah kayak Volkskrad, Bang, parlemen kita hari ini.